Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Dendam arwah istri yang dipenggal oleh suami. Sejak kematian Juleha, warung bakso Bilal semakin ramai bukan hanya karena rasa baksonya yang dikenal gurih dan kuahnya pekat, tapi juga karena cerita yang beredar di desa. Banyak yang menganggap Bilal sebagai korban sekaligus pahlawan. Tapi di balik itu ada hal yang tidak diketahui oleh siapapun. Bilal sengaja mencampurkan daging tubuh Juleha, istrinya sendiri, ke dalam adonan bakso. Malam setelah kejadian saat warga sibuk di luar rumah, ia memotong bagian-bagian tertentu dan menyimpannya di freezer kecil, tepatnya di gudang belakang. Potongan itu ia olah bersama daging sapi yang biasa ia beli dari pemasok. Tidak ada yang curiga, apalagi rasa baksonya justru semakin disukai para pembeli. Hidup Bilal berubah, ia tidak lagi mengerjakan sholat seperti dulu. Ia jauh dari agama. Waktu yang dulu digunakan untuk ke masjid kini sepenuhnya ia pakai untuk urusan warung dan juga menghitung uang. Ia merasa yang penting adalah keuntungan, bukan lagi ibadah. Anak-anaknya jarang bersama dirinya, mereka lebih sering di rumah tetangga yang menjaga dan mengurus makan minum mereka. Sekali Bilal membawa mereka ke warung, tapi hanya sebentar saja, lalu mereka dipulangkan lagi. Singkatnya siang itu keluarga Pak Darmin datang seperti biasa. Mereka adalah pelanggan tetap yang selalu membeli dalam jumlah banyak untuk dibawa pulang. Pak Bilal, seperti biasa ya Pak, 50 porsi buat saya, kata Pak Darmin sambil menyerahkan uang. Bilal mengangguk dan menyiapkan pesanan mereka dengan cepat. Saat sore menjelang malam, keluarga Pak Darmin pulang ke rumah dengan kantong besar berisi bakso. Mereka makan beberapa mangkuk, sisanya disimpan di meja makan untuk dimakan lagi nanti malam. Namun saat malam tiba dan mereka hendak makan kembali, suasana rumah terasa berbeda. Pak Darmin yang berjalan ke ruang makan tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Langkahnya melambat, ia mendengar suara lirih dari arah belakang, seperti seorang yang mengikuti. Suara itu pelan tapi jelas dan juga mengerikan. Jangan makan itu, jangan makan itu. Disusul suara tangisan seorang perempuan. Ia menoleh cepat tapi tidak ada siapapun. Ruangan kosong, lampu menyala. Istrinya yang sedang menata piring melihat wajah suaminya pucat, benar-benar bertanya, "Bang, kenapa bang? Ada apa?" tanya istrinya. Pak Darmin menggeleng. Enggak bu, cuma kayak tadi ada orang manggil pas bapak di belakang, jawabnya dengan terbata-bata. Ia mencoba mengabaikannya dan mulai menyendok bakso ke mangkuk. Namun begitu kuah disiram, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Jangan makan itu, jangan makan itu. Kali ini diikuti isakan yang membuat udara terasa berat. Pak Darmin langsung meletakkan sendoknya. Anak sulungnya yang duduk di meja ikut tersenyum. Pak, itu kayak suara perempuan deh. Kamu kok malah senyum gitu sih? Iya, aku senyum karena takut, Pak. Tuh, kayak ada suara perempuan nangis. Ujarnya pelan, semua saling pandang. Malam itu mereka memutuskan tidak memakan bakso itu. Mangkuk-mangkuk yang sudah terisi ditutup, kantong sisa bakso dimasukkan ke lemari es. Tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Tangisan samar terus terdengar hingga larut malam,
seolah mengelilingi rumah milik Pak itu. Keesokan paginya Pak Darmin datang ke warung Bilal. Wajahnya terlihat letih dan juga heran. "Pak Bilal, kemarin malam aneh Pak. Pada saat saya mau makan, tiba-tiba ada suara orang nyuruh jangan makan bakso itu Pak. Sampai sekarang rasanya gak enak kalau mau makan," ujarnya sambil tertawa kecil mencoba menganggap itu hal sepele. Bilal hanya tersenyum tipis. "Mungkin Bapak cuma halusinasi Pak. Masa sih mau makan bakso aja nggak boleh? Capek kali Pak." Namun di dalam hati Bilal ia mulai merasa sesuatu yang tak diinginkan mulai terjadi, yaitu suara teror pasti dari Juleha. Malam berikutnya gangguan itu semakin jelas. Tidak hanya keluarga Pak Darmin yang mendengar, tapi juga beberapa pelanggan yang sering membawa pulang bakso. Ada yang mendengar mengaku tangisan itu. Ada juga yang bilang merasa ada bayangan perempuan berdiri di dekat meja makan mereka. Ada juga yang benar-benar melihat rambut panjang di depan lemari. Namun tidak ada yang mengaitkan langsung dengan Bilal. Mereka menganggap ini hanya kebetulan atau perasaan saja. Hanya Bilal yang tahu bahwa arwah Juleha kini mulai bergerak meneror dan ia mulai khawatir. Teror itu akan makin dekat ke dirinya sendiri. Apalagi bisa membuat anaknya semakin ketakutan. Singkatnya pada saat itu, malam itu warung sudah tutup lebih awal. Bilal pulang dalam keadaan lelah. Anak-anak sudah berada di rumah tetangga lalu diantar pulang menjelang malam. Mereka makan malam seadanya lalu tidur di kamar masing-masing. Bilal merebahkan diri di kasur, matanya berat. Pikirannya kosong, ia tidak lagi memikirkan suara-suara aneh yang didengar pelanggan. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Rumah hening, angin malam masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Di kamar depan, Raffi, anak pertama Bilal, terbangun. Matanya terbuka lebar, tapi bukan karena mimpi buruk. Ia merasa ada yang memanggilnya pelan. Suara lembut yang terasa sangat familiar. "Raffi, Raffi." Suara itu memanggil lagi. Anak itu bangkit dari kasur, menoleh ke kanan dan kiri. Cahaya redup dari lampu teras masuk lewat celah pintu. Ia berjalan keluar kamar. Kakinya menyentuh lantai dingin, pandangannya tertuju pada dapur. Di depan kulkas, Raffi berdiri mematung. Matanya menatap ke arah meja makan di sana. Seorang perempuan berdiri, rambutnya panjang terurai. Bajunya sama seperti yang sering dipakai ibunya di rumah, yaitu baju gamis biru muda. Wajahnya pucat tapi matanya lembut. Raffi mengenali wajah itu. "Ibu," bisiknya, senyum kecil muncul di bibirnya. Juleha atau sesuatu yang menyerupainya tersenyum. "Raffi, sini nak, udah lama kita gak ketemu." Anak itu berjalan pelan ke meja makan. Ia duduk di kursi dan menatap ibunya yang berdiri di seberang meja. "Ibu kemana aja bu? Raffi kangen, Sarah juga kangen. Ibu ada di sini. Ibu selalu lihat kalian. Ibu gak pernah jauh," jawab Juleha dengan pelan. Raffi mengangguk. Ia tidak merasa takut sedikit pun. Bagi pikirannya yang masih polos, ia hanya senang bisa bertemu ibunya lagi. Mereka berbicara singkat. Raffi menceritakan tentang sekolah, tentang mainannya, tentang makanan yang ia suka. Juleha mendengarkan sambil sekali tersenyum. Di sisi lain di kamar, Bilal tiba-tiba terbangun. Ia merasa aneh karena suara nafas Raffi yang biasanya terdengar dari kamar sebelah kini tidak ada. Ia bangkit melangkah ke kamar anaknya dan menemukan kasur kosong. "Hah? Raffi kemana? Raffi, Raffi," panggil Bilal dengan pelan, namun tidak ada jawaban. Ia melangkah keluar menyusuri lorong menuju dapur. Dari jauh ia melihat punggung anaknya yang berdiri di depan kulkas, menatap meja makan. "Di mana sini anak? Oh, Raffi,
ngapain di situ, nak? Anak itu tidak menoleh, hanya berdiri diam. Bilal mendekat lalu menyentuh bahunya. Raffi terkejut menoleh dan tersenyum. Ayah, ibu pulang. Hah? Ibu? Ibu siapa, nak? Jawab Bilal mengerutkan dahi. Ya ibu ya, ibu, jawab Raffi sambil menunjuk meja makan. Tapi Bilal hanya melihat meja kosong, kursi diam di tempatnya. Tidak ada siapapun di sana. Raffi, gak ada siapa-siapa, nak. Kamu mungkin mimpi kali, kata Bilal dengan tegas. Ada ya, tadi ibu ngomong sama Raffi, jawabnya. Masih yakin dengan apa yang ia lihat. Bilal terdiam, ia tahu hanya anaknya yang bisa melihat arwah itu. Hatinya terasa berat, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara marah, takut, dan juga sedikit rasa tidak nyaman yang mengendap. Ia menggandeng Raffi kembali ke kamar. Ya udah, mungkin kamu mimpi, terus kamu ngelindur jadi jalan ke sini. Ayo, tidur lagi aja, udah malam, ujarnya. Raffi menurut, tapi sebelum memejamkan mata, ia berbisik pelan. Tapi ya, ibu bilang besok mau ketemu lagi. Bilal hanya berdiri di ambang pintu, memandang anaknya yang akhirnya tertidur. Kata-kata itu terngiang di kepalanya, ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal pasti, kehadiran arwah Juleha bukan lagi sekedar teror untuk orang lain. Kini sudah menyentuh keluarganya sendiri. Ucapan dari Raffi yang mengatakan, ibu bilang besok mau ketemu lagi, terus terngiang di kepala Bilal. Tapi pagi ini ia memutuskan untuk menepisnya. Ia bangun lebih awal dari biasanya, langsung menuju dapur untuk menyiapkan bahan-bahan dagangan. Daging sapi yang baru ia beli semalam sudah ia keluarkan dari freezer, ditumbuk rapi di meja dapur. Tangannya cekatan memotong dan menimbang, memastikan takaran adonan bakso yang pas. Hari ini ia punya target besar. Sejak beberapa bulan terakhir ia memang sedang mengejar pelunasan cicilan rumah yang baru saja ia beli. Rumah itu lebih besar, lebih strategis, dan menurutnya cocok untuk masa depan anak-anaknya. Setiap hari ia memutar otak supaya pemasukan warung semakin meningkat. Bahkan rela tutup lebih malam dari biasanya kalau pembeli masih berdatangan. Sambil menggiling adonan bakso, Bilal menghitung dalam hati berapa porsi yang harus terjual hari ini. Kalau laku 300 mangkuk, ditambah pesanan bungkus, kayaknya aku bisa setor cicilan besar minggu ini deh, gumamnya dengan pelan. Hari pun berjalan cukup lancar sejak siang. Kursi warung tak pernah benar-benar kosong. Pelanggan datang silih berganti, ada yang makan di tempat, ada juga yang membungkus. Bilal sibuk di belakang meja memastikan kuah panas selalu tersedia dan stok bakso tak habis sebelum malam. Ketika waktu menjelang malam, tepat sekitar jam 8, suasana warung mulai sepi. Beberapa pelanggan terakhir sedang menghabiskan pesanan mereka. Bilal sudah menyiapkan pikiran untuk bersih-bersih dan menutup warung. Namun, sebelum ia sempat membereskan meja, seorang tamu datang. Penampilannya sederhana, membawa tas punggung besar dan memakai jaket lusuh. Dari langkahnya jelas ia orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Tamu itu masuk pelan diikuti seorang pria berpeci putih yang menyapanya dengan ramah. Dari perawakannya, pria berpeci itu adalah seorang ustadz. Keduanya memilih meja di pojok dekat dinding. Bilal tersenyum menyebut mereka. Bakso ya pak, mau yang campur atau urat? Saya campur aja mas, 2 mangkuk ya. Sama minumnya air putih hangat aja, jawab ustadz itu. Bilal mengangguk dan kembali ke dapur. Namun dari sudut mata, ustadz itu sempat melihat ke arah pojok warung. Tepat di sudut gelap dekat tumpukan kursi lipat. Di sana ia melihat sosok perempuan duduk membungkuk. Wajahnya tertutup rambut panjang, bahunya terguncang seperti orang menangis. Ustadz itu menoleh lagi mencoba memastikan. Di matanya, sosok itu tampak jelas, baju gamis biru muda, kayaknya lusuh dan juga kotor.
Kasihan sekali ya. Mungkin lapar, pikir Ustadz itu awalnya. Tapi anehnya pelanggan lain tak terlihat memperhatikannya, seolah hanya dirinya saja yang bisa melihat wanita itu. Ketika Bilal datang mengantarkan pesanan, Ustadz itu mengalihkan pandangan. Makasih ya mas. Ia menunduk sebentar membaca doa sebelum makan. Namun saat sendok pertama menyentuh lidah, raut wajahnya berubah. Ada sesuatu pada rasa daging bakso itu yang membuatnya terhenti. Bukan sekadar gurih atau kenyal, lidahnya seperti menangkap sesuatu yang tidak wajar. Ustadz itu menelan perlahan, lalu menunduk dengan dalam, membaca ayat-ayat tertentu di dalam hati. Dan saat ia membuka mata, sosok perempuan di pojok warung itu masih duduk di tempat yang sama. Menatapnya kini matanya merah berair. Pandangannya itu menusuk membuat Ustadz itu merinding. Tanpa berkata apa-apa, ia pun meletakkan sendoknya. Astagfirullahaladzim. Mas, tolong ini baksonya dibungkus saja mas. Mau saya bawa pulang, katanya dengan datar. Bilal agak heran tapi mengangguk. Oh, ya udah, baik pak, tunggu ya pak. Begitu pesanan selesai dibungkus, Ustadz itu membayar dan berdiri. Namun sebelum pergi, ia berhenti di depan meja kasir. Mas, apakah mas ini pemilik warung ini? Saya mau bicara sebentar mas. Bisa keluar sebentar? Bilal yang sedang menghitung uang mengangguk ragu. Mereka berjalan keluar, berdiri di depan warung yang mulai sepi. Ustadz itu menatap Bilal lama, lalu berkata pelan. Mas, saya nggak tahu ini pantas saya bilang atau tidak. Tapi hati-hati dengan apa yang mas jual. Saya rasa ada yang nggak beres di daging itu mas. Saya nggak mau menuduh, tapi tadi saya melihat sesuatu di dalam warung. Dan itu bukan orang biasa, mas. Bilal langsung merasa dadanya sesak. Maksud bapak apa ya, pak? Daging saya normal kok, dari pemasok. Jangan bikin omongan aneh ya, pak. Nanti orang salah paham, katanya dengan nada mengeras. Saya cuma mengingatkan, pak. Kalau ada yang mau cerita, saya siap dengar. Tapi kalau tidak, ya sudah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ustadz itu melangkah pergi meninggalkan Bilal yang berdiri kaku di depan warung. Sisa malam itu Bilal bekerja dengan pikiran tidak tenang. Kata-kata Ustadz itu terngiang-ngiang di telinganya. Ia tahu betul yang dimaksud. Ustadz itu pasti mencium sesuatu yang berkaitan dengan rahasia kelamnya. Apalagi kalau benar Ustadz itu paham soal hal gaib, pasti ia bisa merasakan kehadiran arwah Juleha di sana. Malam itu begitu sampai di rumah, Bilal duduk lama di kursi. Ia memikirkan kemungkinan terburuk, bagaimana kalau orang itu melapor ke polisi. Bagaimana kalau kasus kematian Juleha dibuka lagi? Bagaimana kalau pembongkaran makam dilakukan? Semua itu bisa menghancurkan hidupnya. Namun sisi lain dalam dirinya menolak untuk takut terlalu lama. Bilal yang sekarang sudah dibutakan oleh urusan dunia, ia berpikir, kalau warung tutup, uang berhenti masuk. Kalau ketakutan terus, maka cicilan rumah gak lunas. Ia memilih untuk mengabaikan rasa khawatirnya. Alih-alih memikirkan taubat atau menghentikan perbuatannya, Bilal justru fokus cara menjaga penjualan tetap stabil. Meskipun dengan barang haram. Baginya uang dan kelangsungan bisnis lebih penting daripada memikirkan dosa yang semakin menumpuk. Malam itu pun ia tidur dengan pikiran bercampur. Waspada kalau-kalau ada yang mengintai, tapi tetap memikirkan strategi penjualan esok hari. Sementara di sudut rumah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan ada yang mengamati setiap langkahnya. Tapi Bilal yang sudah terlalu jauh melangkah, ia menutup mata terhadap semua tanda itu. Hari-hari berikutnya, di rumah mulai terasa berbeda, terutama bagi kedua anaknya. Raffi dan Zahra semakin sering bersikap aneh setiap malam. Mereka terlihat gembira setiap kali jam tidur telah tiba, seolah menunggu sesuatu.
Ketika Bilal tidak ada di rumah, mereka bahkan lebih bersemangat. Rupanya keduanya percaya bahwa ibunya, Juleha, selalu datang menjenguk di malam hari. Awalnya Bilal menganggap itu hanya lamunan atau mimpi anak-anak. Tapi dari cerita Raffi yang diulang-ulang, terlihat jelas bahwa pertemuan itu terasa nyata bagi mereka. Raffi mengatakan ibunya duduk di tepi ranjang, mengelus rambut mereka, bahkan kadang membawakan lagu pengantar tidur. Zara meski masih kecil juga bercerita dengan mata berbinar bahwa ibu senyum terus ya. Dia bilang dia juga rindu sama Zahra dan Raffi. Bagi Bilal cerita itu membuat perasaan bercampur. Di satu sisi ia ingin mengabaikannya, tapi di sisi lain, setiap kali anak-anak menceritakan hal itu dengan penuh keyakinan, rasa takut mencucuk dadanya. Ia benar-benar sedikit merasa bersalah ketika ia telah melakukan hal itu, yang membuat kedua anaknya harus kehilangan kasih sayang dari ibunya. Ketika berada di rumah, Bilal mulai merasa tidak nyaman. Ia takut jika benar arwah Juleha ada di sana, mengawasi, karena itulah ia lebih sering menghabiskan malam di luar. Kadang setelah ia pulang dari warung, ia mengaku ke anak-anak bahwa ia harus lembur lagi di warung. Padahal sebenarnya ia pergi ke klub malam di kota. Di klub malam itu Bilal mencari pelampiasan. Ia memesan minuman beralkohol, mengajak ngobrol wanita-wanita yang ia temui, dan menenggelamkan diri dalam musik keras serta lampu warna-warni. Di sana ia merasa bebas seolah dunia luar tidak ada. Ia menari, tertawa dan minum sampai mabuk berat. Baginya mabuk adalah cara untuk bisa tidur pulas tanpa dihantui mimpi atau pikiran buruk. Suatu malam setelah puas di klub, Bilal pulang dalam keadaan semboyongan. Jam menunjukkan hampir tengah malam, rumah terlihat gelap dari luar, tanda anak-anak sudah tidur. Ia masuk perlahan memastikan tidak membangunkan mereka. Tetangga depan rumah, Bu Ratna, sempat melihat dari balik tirai. Ia memang sering mengawasi rumah Bilal, terutama ketika Bilal pulang larut malam. Ia khawatir dengan keadaan Raffi dan juga Sarah, apalagi sejak Juleha meninggal. Anak-anak itu sering bermain sendiri tanpa pengawasan. Sementara itu di tempat lain, musafir yang sempat mampir ke warung Bilal kini sedang berteduh di sebuah masjid kecil di desa itu. Ustadz itu duduk di teras masjid berbicara dengan beberapa warga setempat. Obrolan mengalir hingga ia bertanya tentang sosok Bilal. Bilal itu tukang bakso, warungnya rame, orangnya supel, tapi akhir-akhir ini sering keluar malam. Kasihan anaknya, Mbak. Dia lebih sering titipin di rumah tetangga, kata salah seorang warga. Iya, dia juga kan sekarang duda. Istrinya meninggal tragis. Ceritanya sih, kata orang dibunuh maling yang masuk rumah malam-malam. Bilal yang nangkep. Jadi ya, ceritanya itu yang beredar seperti itu. Kasihan sekali deh. Ngeri. Ustadz itu mengangguk pelan di dalam hatinya. Cerita itu membuatnya semakin curiga. Ada potongan-potongan kejadian yang menurutnya janggal. Apalagi setelah ia melihat sosok perempuan menangis di pojok warung malam itu dan mencicipi bakso yang rasanya aneh. Namun ia belum memutuskan untuk turun tangan. Ia memilih mengamati lebih lama dan mencari waktu yang tepat untuk bertindak. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 ketika Bilal akhirnya sampai di rumah. Ia membuka pintu pelan, menggantung jaket, dan melangkah ke kamar. Anak-anak sudah tidur pulas, rumah terasa sangat hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Bilal merasa ingin buang air, jadi ia menuju toilet. Saat ia menyalakan lampu, tiba-tiba lampu itu berkedip-kedip, lalu mati sebentar sebelum menyala kembali. Bilal menghela nafas mengira ini hanya masalah listrik. Namun beberapa detik kemudian, lampu itu berkedip lagi, kali ini lebih lama. Ia mulai merasa tidak nyaman tapi menepis perasaan itu. Ketika hendak keluar dari toilet, ia mendengar suara kerincing pelan seperti suara sendok yang diketuk di gelas yang datang dari arah dapur. Bilal pun berhenti di ambang pintu toilet mendengarkan.
Suara itu terdengar lagi, lalu diikuti bunyi kursi digeser. Namun ia tetap tidak melihat siapapun. Perlahan rasa takut itu berubah menjadi kesal. Ia memandang ke arah dapur yang remang, lalu berteriak dengan keras. "Juleha, jangan ganggu aku terus ya Juleha. Kamu sudah mati. Aku tahu kamu yang melakukan ini kan. Gak usah ganggu anak-anak kita. Itulah akibat kamu karena sudah selingkuh. Makanya kamu mati gak tenang," ucapnya. Suara teriakannya bergema di rumah yang sepi. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Bilal berdiri beberapa detik lalu kembali ke kamarnya, mencoba mengabaikan semua gangguan itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekedar masalah listrik atau suara rumah di malam hari. Ia mulai yakin bahwa Juleha memang belum selesai dengan masalahnya. Kini singkat cerita, setelah teror demi teror datang, Bilal berdiri beberapa detik, lalu kembali ke kamarnya mencoba mengabaikan semua gangguan itu. Singkat cerita kabar tentang Bilal, warungnya yang selalu ramai dan kisah hidupnya sebagai duda yang kehilangan istri secara tragis. Perlahan-lahan sampai juga ke telinga sang musafir yang pernah mampir makan di warungnya. Musafir itu yang sebenarnya seorang ustadz pengembara. Sudah beberapa minggu menetap di kampung tersebut. Ia menginap di rumah warga yang dekat dengan masjid. Dan dari sanalah ia sering mendengar cerita tentang Bilal. Pagi itu saat itu memutuskan untuk kembali datang ke warung bakso Bilal. Bukan untuk mencari masalah, tetapi ingin memastikan apakah sosok perempuan menangis yang pernah ia lihat di pojok warung itu masih ada. Ia datang menjelang sore saat warung mulai dipenuhi pelanggan. Ia duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, memesan semangkuk bakso dan juga air hangat. Pandangannya mengitari sudut-sudut warung. Namun sosok itu tidak ia temukan. Pojok yang dulu terasa dingin dan berat itu kini kosong. Ustadz itu pun menunduk mencoba merasakan getaran aneh yang dulu begitu kuat. Tapi kini sudah tidak ada. Ia berpikir mungkin sosok itu hanya melintas waktu itu, sekadar mampir dan tidak ada lagi mengganggu. Ia tidak mau berburuk sangka, apalagi jika tidak ada tanda-tanda aneh. Malamnya Ustadz itu pulang ke rumah tempat ia menginap. Ia berniat melupakan kejadian di warung itu. Namun ternyata takdir berkata lain. Sekitar jam 9 malam, kampung mendadak heboh. Teriakan dan suara gaduh terdengar dari arah rumah Bilal. Warga perlahan menuju sumber suara. Beberapa orang terlihat panik berusaha menahan Raffi, anak pertama Bilal yang mengamuk dengan tenaga yang luar biasa. Tubuhnya kecil untuk anak seusianya. Tetapi malam itu, ia mampu meronta dan melepaskan pegangan beberapa orang dewasa. Matanya merah, nafasnya memburu, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak jelas. Raffi memukul pintu, meraih gelas di meja lalu membantingnya, seolah sedang mencari sesuatu. Bilal berusaha menenangkan anaknya saat itu, tapi ia sendiri kewalahan. Ketika beberapa warga mencoba menahan, Raffi tiba-tiba berhenti meronta dan mulai menangis dengan keras. "Aku rindu anakku. Aku rindu. Aku rindu," katanya di sela-sela isak tangis. Kalimat itulah yang membuat semua yang mendengar terdiam. Bagaimana mungkin seorang anak kecil berkata seperti itu? Di tengah kepanikan itu, Ustadz Musafir datang. "Astagfirullahaladzim. Ini sepertinya kerasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur semua, mundur, cepat," katanya sambil mendekati Raffi. Ia menatap lekat-lekat ke wajah bocah itu. "Siapa yang bicara lewat tubuh anak ini? Siapa?" ucapnya. Raffi berhenti menangis lalu matanya menatap lurus ke arah Ustadz. Bibirnya bergerak pelan namun suaranya terdengar seperti suara perempuan dewasa. Aku Juleha, ibu dari anak ini." Bilal tersentak. "Bohong,
Jangan dengarkan. Juleha sudah mati ya. Dia sudah tenang di sana, serunya. Ia ingin menarik Raffi pergi, tapi beberapa warga menahannya. Bilal, sabar Bilal. Biar Ustadz yang urus. Kalau ini beneran kesurupan, kita harus usir sekarang juga. Kasihan anak kamu masih kecil, kata salah satu warga. Ustadz itu duduk di depan Raffi membacakan doa-doa tertentu. Kalau memang kamu Juleha, kalau memang kamu ibu dari anak ini, apa mau kamu? Raffi atau sosok di dalamnya menoleh pelan ke arah dapur. Aku belum tenang di sana, di tempat dingin itu. Buka. Tempat dingin? Tanya salah satu warga yang melihat saat itu. Sosok itu mengangguk lalu menunjuk lurus ke arah freezer besar di sudut dapur rumah Bilal. Semua mata langsung mengarah ke sana. Bilal berdiri di depan freezer itu. Tubuhnya kaku. Jangan, itu cuma bahan baku untuk warung, katanya dengan cepat. Namun beberapa warga sudah melangkah mendekat. Kita lihat saja. Kalau memang daging biasa tidak ada masalah, biarkan saja Bilal, ujar seorang bapak. Dua orang pria membuka pintu freezer itu. Begitu pintu terbuka, udara dingin bercampur bau anyir menyebar ke seluruh ruangan. Di dalamnya tumpukan plastik besar terlihat. Salah satu warga menarik sebuah plastik, membukanya perlahan dan seketika ruangan itu dipenuhi teriakan. Di dalam plastik itu bukan hanya daging sapi, melainkan potongan tubuh manusia. Ada potongan tangan dengan kuku yang masih utuh, dan bagian tubuh lain yang jelas bukan milik hewan. Seorang ibu langsung menjerit dan menutup mulutnya. Beberapa warga mundur sambil memegang perut karena mual. Astagfirullah, ini manusia, teriak salah satu warga yang melihatnya. Ustadz itu menatap Bilal dengan wajah tegang. Astagfirullahaladzim, ini apa Pak Bilal? Ini apa? Bilal terdiam, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia mencoba bicara, tapi kata-katanya tercekat. Warga yang tadi menahan Raffi kini megangnya lebih erat, karena anak itu kembali menangis keras. Itu tubuhku, itu aku. Dia simpan, dia jual. Beberapa warga mulai memandang Bilal dengan tatapan penuh kengerian. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian sudah berteriak memanggil ketua RT, sebagian lain sudah berlari keluar untuk memanggil aparat desa. Bilal mundur selangkah lalu mencoba kabur ke pintu belakang. Tapi beberapa pria langsung mencegatnya. Jangan lari kau Bilal. Kau harus jelasin dulu ini semua. Malam itu, suasana kampung berubah mencekam. Potongan tubuh di dalam freezer menjadi bukti yang tidak bisa disangkal. Tidak ada lagi cerita maling yang masuk rumah. Semua mulai memahami bahwa kematian Juleha mungkin tidak seperti yang selama ini diceritakan oleh Bilal. Dan bagi sebagian warga, teriakan "Aku rindu anakku" dari mulut Raffi akan selalu teringat sebagai malam di mana rahasia kelam akhirnya akan terbongkar. Tak lama setelah warga mengerumuni rumah itu, suara siren mobil polisi terdengar mendekat. Dua mobil patroli berhenti di depan rumah. Beberapa petugas turun. Salah satunya langsung masuk bersama ketua RT dan juga Ustadz Musafir. Mereka melihat langsung isi freezer yang sudah setengah terbuka. Bau menyengat bercampur hawa dingin membuat sebagian polisi menutup hidung mereka. Cepat, segera amankan lokasi, perintah salah satu perwira. Petugas lainnya memotret isi freezer dan menutupnya kembali. Bilal duduk di kursi ruang tamu dikelilingi warga yang menatapnya dengan campuran rasa takut dan juga marah. Wajahnya pucat, keringat dingin masih mengalir. Bilal, jelaskan ini semua, ujar perwira itu dengan nada tegas. Awalnya Bilal diam menunduk dalam, tapi ketika Ustadz Musafir berkata pelan, katakan yang sebenarnya saja. Sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Barulah Bilal mengangkat wajahnya.
Jadi, saya yang melakukan semuanya, Pak. Tidak pernah ada maling malam itu. Semua itu bohong. Semua itu adalah karangan cerita saya. Saya yang membunuh Juleha, istri saya. Suara langsung hening, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Saya sudah lama sabar. Dia istri saya. Saya kerja dari pagi sampai malam, mengurus warung, membesarkan anak-anak, tapi dia malah main kesana kemari, Pak. Mengeburkan uang sampai suatu hari. Dia bilang dia mau pergi ke rumah ibu angkatnya. Ternyata dia liburan ke Bali bersama laki-laki lain 4 hari. Di sana aku melihat dia begitu mesra, bahkan tidur bareng seranjang. Bilal menghela nafas berat, suaranya bergetar. Saya sakit hati, Pak. Selama ini saya nggak pernah marah besar. Saya selalu diam. Tapi waktu itu saya nggak tahan lagi. Malam setelah dia pulang, saya tunggu sampai dia tidur. Dan saya tebas kepalanya. Beberapa warga menutup mulut tak percaya dengan pengakuan itu. Setelah dimakamkan, saya gali lagi kuburannya di malam hari. Saya ambil sebagian dagingnya. Saya campurkan ke adonan bakso di warung. Saya tahu itu gila. Tapi waktu itu saya cuma pikir dia benar-benar habis. Biar gak ada yang tersisa darinya setelah rasa sakit yang dia kasih ke saya. Polisi yang mendengar ucapan itu keterangan mencatat dengan cepat. Tapi kamu sadar kan? Perbuatanmu itu berat hukumannya. Saya sadar, Pak. Saya nggak mau kabur, saya siap dihukum. Saya cuma mau satu, titip anak-anak saya ke tetangga yang sudah biasa jagain mereka. Warung tetap jalan, rumah, biar jadi warisan anak-anak saya. Saya nggak mau masa depan mereka hancur gara-gara saya. Petugas kemudian memborgol tangannya. Bilal tidak melawan, ia justru merasa lega. Seolah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya lepas. Sebelum dibawa keluar, ia sempat memanggil Raffi dan Zahra yang masih menangis di pelukan Bu Ratna, tetangga depan rumah yang biasa dititipinya. Nak, ayah harus pergi dulu ya. Kalian tinggal sama Bu Ratna, belajar yang rajin. Intinya, kalian gak usah khawatir. Semua keinginan kalian bisa dibeli apapun. Bilang aja sama Bu Ratna ya. Ayah nanti pulang. Siganya setelah menahan air mata. Anak-anak itu hanya memeluknya erat, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Siganya saat itu, warung bakso pun kemudian dititipkan pengelolaannya kepada Bu Ratna juga, sesuai permintaan Bilal. Dengan sebagian keuntungan disisihkan untuk kebutuhan anak-anaknya. Rumah yang ia beli dari hasil kerja kerasnya pun tetap dipertahankan atas nama mereka, sebagai warisan ketika mereka dewasa nanti. Sementara itu di kampung, saat Bilal sudah dipenjara dan menjalani hari-harinya dengan diam, cerita tentang bakso Bilal menjadi legenda kelam yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Saat itu warga berusaha menyembunyikan cerita itu agar anak-anak dari Bilal tidak mengerti cerita dari kematian ibunya. Banyak juga yang masih merinding setiap kali melewati bekas warung itu. Meski kini pengelolaannya berbeda, bagi Raffi dan Zahra masa kecil mereka diwarnai bayang-bayang kisah tragis orang tuanya. Namun di bawah asuhan Bu Ratna, mereka tumbuh dengan harapan untuk memutus rantai kebencian dan sakit hati yang pernah menghancurkan keluarga mereka. Dan Bilal, ia menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji, membawa penyesalan yang kadang terasa pudar. Ia juga kini kembali ke jalan yang benar, ia tobat. Di sisi lain di makam dari almarhum istrinya, para warga dan ustadz pun membacakan doa agar almarhum Juleha kembali tenang dan tidak meneror bagi anak-anaknya. Tapi satu hal yang pasti, malam ketika ia memutuskan untuk mengakhiri hidup Juleha, ia juga mengakhiri seluruh kehidupan normal yang pernah ia miliki. Namun dengan jalan hidup yang berbeda. Ia harap
Tuhan bisa memaafkan kesalahan yang telah dilakukannya, dan Bilal menerima semua akibatnya. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.